Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazari Morela Yunita, NIM 19030105. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah kewirausahaan, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah saya buat sebelumnya. Bisnis plan saya bernama Dimsum Classic. Ini adalah bisnis plan makanan. Kira-kira begini bentuk tampilan Dimsum Classic saya. Pada pendahuluan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi pada yang bisa kita lihat di sini. Saya akan menjelaskan materi rencana pengembangan, latar belakang bisnis, deskripsi perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, analisis pasar dan pemasaran, analisis SWOT, dan lain-lain, sampai ke pemasok, sampai ke proyeksi keuangan, dan analisis sumber daya manusia. Pertama, kita akan mulai pada rencana pengembangan. Tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk mengembangkan dana sebesar 3 juta rupiah ke dalam sebuah bisnis dimsum yang berlokasi di Padang. Nama bisnis ini adalah Dimsum Classic yang didirikan berbentuk kafe dan stand makanan. Usaha ini didirikan oleh 3 saudara. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang perusahaan. Usaha ini sengaja kami bentuk sebagai wujud dari investasi untuk masa depan serta memenuhi tugas kewirausahaan. Dengan kegiatan bisnis Dimsum Classic ini insya Allah akan menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pejalan bisnis ini. Dimsum Classic akan memenuhi usahanya di Jalan Adinegoro kilometer 18. Dari segi pembiayaan, para pendiri usaha ini mencari pembiayaan dari milik sendiri, keluarga, dan mitra kerja. Sedangkan misi dari Dimsum Classic adalah berusaha menyajikan berbagai varian unik dari dimsum dengan variasi topping, adanya topping keju, sosis, ayam, sapi, dan telur puyuh, membuat produk dimsum menjadi berbeda dari dimsum pada umumnya. Selanjutnya, tim manajemen dibentuk oleh para pendiri yang merupakan mahasiswa UNP dengan tools yang telah dipelajari di perkuliahan dan dapat membantu cara berpikir dan bertindak dari tim manajemen dan menjalankan bisnis ini. Keuntungan bersih dan break even point. Keuntungan bersih per bulan adalah sekitar 2.500.000. Rencana pengembangan tidak hanya kafe dan stand makanan. Kedepannya kami juga akan berencana ingin membuka cabang kafe serta membuka franchise. Selanjutnya untuk latar belakang bisnis kami, di Indonesia banyak macam menu makanan yang dapat disajikan dengan cara dikukus, digoreng, dibakar, dan dipanggang. Dimsum salah satu makanan ringan yang berasal dari negara Cina yang bisa disajikan dengan cara dikukus maupun digoreng. Penyajian yang praktis dan menyediakan kalori yang cukup tinggi, sekitar 138 kalori per 100 gram, membuat dimsum banyak diminati masyarakat yang menetapkan gaya hidup praktis. Banyak jenis dimsum yang ada dan telah diadaptasi dengan cita rasa Indonesia seperti dimsum udang, dimsum ceker, dan dimsum goreng, dimsum ikan teri, dan lain-lain. Dengan keadaan peminat yang cukup banyak tersebut, kami mengambil kesempatan untuk menyuguhkan ke konsumen dengan cara yang baru seperti memiliki variasi dalam dimsum yang akan disajikan. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi perusahaan. Dimsum Classic adalah perusahaan yang berjalan dalam bidang kuliner, tepatnya produk makanan dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyalurkan interest kami tentang kuliner makanan ini. Selanjutnya untuk visi dan misi. Visi menjadikan salah satu produk kuliner yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, menjadikan produk kuliner yang dikenal luas masyarakat Padang dan luar Padang.
Misi, mengutamakan kualitas produk. 2. Selalu mencari solusi yang terbaik demi kemajuan penjualan dan memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Kira-kira jika sudah bisnis ini sudah didirikan, kami akan membuat bentuk tampilan penyajian seperti pada gambar. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran dapat kita lihat di sini. Kira-kira harga yang akan kami jual dengan harga segini. Harga-harga dari produk tersebut kemungkinan ada mengalami perubahan dan pertambahan atau pengurangan sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya, struktur organisasi. Usaha ini akan dijalankan oleh tim manajemen klasik sebagai berikut. Ketua dan manajemen keuangan, yaitu Hazarin Marelin Yunita, yaitu saya sendiri, yang bertugas dalam penanggung-jawaban umum perusahaan, membuat keputusan, mencatat transaksi keuangan, memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi, mengkomunikasikan laporan keuangan ke pihak terkait, dan tim manajemen lainnya seperti manajer produksi itu dipegang oleh Fadilah Yunita, yang mana tugasnya mengembangkan produk, menjaga kualitas dan cita rasa produk, dan terakhir melatih dan mengawasi pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Sedangkan untuk manajer pemasaran dan operasional dipegang oleh Fauzia Yunita, yang mana tugasnya mengimplementasikan strategi pemasaran, melakukan promosi, dan mengatur perlengkapan dan jalannya usaha. Selanjutnya untuk analisis SWOT, itu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang atau usaha, dan threat, hambatan. Sedangkan untuk strength, kekuatan, memiliki SDM dengan etos kerja yang baik, memiliki banyak relasi pemasaran seperti catering, warung, kantin, dan harga produk ekonomis yang higienis, inovasi rasa yang berbeda dengan produk lainnya. Sedangkan untuk kelemahan, yaitu kekurangan modal untuk menjalankan bisnis dan harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya untuk opportunity, mitra kerja yang banyak, budaya masyarakat yang konsumtif. Dan yang terakhir, hambatan. Banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama, banyaknya kompetitor yang akan semakin banyak meniru. Sedangkan untuk strategi pemasaran, strategi pemasaran kami menerapkan market mix yang dikelompokkan menjadi 4 bagian produk, yaitu bagian produk, harga, promosi, dan tempat. Pada bagian produk, segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen agar diminta, dibeli, dan diinginkan oleh pasar yang bersangkutan. Produk yang kami tawarkan yaitu produk dimsum klasik yang memiliki kualitas dan rasa yang dijamin kelezatannya. Sedangkan di harga merupakan ekspektasi nilai yang mengenai kegunaan atau kualitas produk tersebut. Citra yang dibentuk kami melalui promosi. Selain itu, ketersediaan produk kami melalui pelayanan sangat baik. Kami memberikan harga promosi isi 15 dengan harga 16.000. Cukup worth it menurut kami ya, daripada toko-toko lain. Sedangkan promosi adalah upaya untuk memberitahu produk atau jasa yang bertujuan untuk menarik konsumen. Dalam usaha kami ini, cara berpromosi ialah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Dan serta menyebarkan pamflet dan brosur-brosur. Selanjutnya pada bagian tempat adalah wadah yang digunakan sebagai tempat usaha yang akan kami jalankan nantinya. Jika harus memilih tempat yang strategis untuk mempermudah kesempatan konsumen untuk yang sudah ditargetkan. Selanjutnya, implementasi dan target pasar. Segmentasi adalah pembagian suatu konsumen yang heterogen ke dalam suatu konsumen yang homogen. Di sini kami akan menjual produk ini sangat CFD. Produk ini pada saat CFD di Gor Agus Salim, di pasar malam, dan di bazar. Target adalah memilih salah satu atau lebih segmen pasar. Target pasar yang kami tuju adalah sebagai makanan konsumsi masyarakat umum yang bersifat terjangkau.
Sedangkan analisis pesaing dilihat dari lokasi target pasar kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama dengan yang akan kami jalankan, tetapi dalam bidang yang sama, yaitu bidang makanan seperti pisang nugget crispy, mozzarella corn, naro kupang, dan lain-lain. Kapasitas produksi. Kapasitas maksimal produksi kami per hari adalah 100 biji per hari atau bahan baku pembuatan dimsum. Selanjutnya proses produksi. Bahan bakunya yaitu ada daging cincang, daun bawang, tepung kanji, kulit pangsit, tepung maizena, minyak, merica bubuk. Dan seperti yang kita tahu, kami juga membuat dimsum seperti dimsum ayam, dimsum ikan, dimsum udang, dan bahan bakunya termasuk itu. Proses produksinya bisa kita lihat di sini. Ya. Selanjutnya, fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini adalah tempat atau kafe yang berukuran kira-kira 45 x 45 meter, gerobak dan perlengkapan untuk stand, pengukus, listrik, air, kursi, meja, tenaga karyawan, dan chef. Selanjutnya untuk pemasok. Untuk bahan dasar kami membeli dari pasar serta ada yang menyuplai dari petani seperti bawang dan daging ayam kami membeli langsung dari peternakannya. Serta untuk udang kami membeli langsung dari tambak udang tersebut sehingga biaya produksi sedikit lebih murah. Untuk analisis sumber daya manusia, bagian produksi yaitu mengembangkan dan menjaga kualitas produksi, bagian operasional yaitu mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari, bagian sales mengurus penjualan produk sehari-hari, strategi marketing dan membuat produk. Dan bagian keuangan yaitu mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Rencana pengembangan usaha bisnis plan cafe. Pertama, kami akan melakukan aktivitas dan penjadwalan seperti buka setiap hari, penjualan dilakukan dalam 7 hari dalam seminggu, memenuhi supply, evaluasi operasional sekali seminggu, pembentukan laporan keuangan bulanan, evaluasi performa bulanan dan tahunan, pembentukan laporan keuangan tahunan. Yang kedua, rencana pengembangan. Kriteria pertama, membuka 5 stand makanan dimsum. Kriteria kedua, membuka cabang kafe di luar Kota Padang. Kriteria 3, membuat franchise. Dan yang kriteria 4, menjadi bisnis makanan dimsum yang terenak dan terkenal berskala nasional. Untuk level up, kita terus mengembangkan beberapa komponen penting dalam bisnis kami, yaitu manajemen organisasi, modal, dan marketing. Selanjutnya, pada proyeksi keuangan, biaya operasional dan pemasaran awal dapat kita lihat pada tabel berikut. Dan yang kedua, biaya bahan baku dapat kita lihat pada tabel berikut. Kita masuk pada bagian penutup. Antisipasi pada masa depan. Untuk mengantisipasi adanya saingan yang lebih unggul daripada kami di masa yang akan datang, maka dari itu mulai sekarang kami mempersiapkan diri untuk memperbaiki secara perlahan kekurangan yang terdapat pada produk kami, terutama pada kualitas, kuantitas, dan harga. Tujuannya adalah agar semakin hari usaha yang kami jalankan ini semakin meningkat dan tentunya menambah mutu dari produk yang kami pasarkan dengan adanya kualitas yang kami miliki, baik itu dari produksi maupun dari cara kerja kami. Pelanggan akan berpikir 1000 kali untuk membeli di tempat yang lain, sehingga pelanggan akan berpikir 1000 kali untuk membeli dari tempat lain. Itulah moto dan misi kami. Selanjutnya, kesimpulan. Apapun usaha yang dijalankan, asal kita serius dalam menjalankan usaha tersebut, mudah-mudahan rencana tersebut akan berjalan dengan lancar. Yang terpenting di dalam menjalankan sebuah usaha adalah kemauan, kegigihan, ketekunan, mau berinovasi, bekerja sama, dan tidak takut gagal. Maka dari itu, sepenuhnya perjuangan kami akan mengembangkan usaha ini agar terus-menerus meningkat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak saya di samping. Ada Gmail, Instagram, Twitter, dan Facebook.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.